Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kegiatan hari ini saya akan melanjutkan terkait persiapan UP PPG dalam jabatan tahun 2021, yaitu pembahasan soal UP PPG Pedagogik Umum untuk semua bidang ilmu, bahan pengayan dan remedi pedagogik umum bagian 2. Nah, buku yang saya gunakan adalah bahan pengayan dan remedi pedagogik umum yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus tahun 2019. Nah, pada video sebelumnya saya sudah membahas terkait 15 soal. Nah, pada video kali ini kita akan fokus pada bab 3 soal-soal latihan formatif. Ketentuan mengerjakan soal latihan formatif adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban yang menurut Anda paling benar. Kemudian cocokkan hasil jawaban Anda dengan kunci jawaban. Kemudian hitunglah jawaban Anda yang benar dengan rumus yang telah disediakan. Berilah penilaian atas tingkat pengetahuan yang telah Anda kuasai. Soal-soal formatif. Soal yang pertama, menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek apa? Apakah A, yaitu penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, atau B, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, ataukah C, yaitu pengembangan kurikulum, atau D, yaitu penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, atau E, berkomunikasi pada peserta didik. Jawabannya adalah yang B, pembahasannya. Kompetensi inti pedagogik antara lain. Yang pertama yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari sisi aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga yaitu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Yang empat yaitu menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Yang lima berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi sesuai dengan aspek pada nomor 2, yaitu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dengan balasan yang terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Teori belajar yang dimaksud adalah apakah A. Behaviorisme, atau B. Kognitif, atau C. Humanistik, atau D. Sibernetik, atau E. Konstruktivisme. Jawabannya adalah yang A. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur atau diamati dan dihasilkan oleh balasan dari siswa atau respon terhadap rangsangan dari luar atau stimulus. Tanggapan terhadap rangsangan yang diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Semakin sering hubungan antara rangsangan atau stimulus dengan balasan atau respon yang terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya. Jawabannya adalah behaviorisme. Soal nomor 3. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, mengeneralisir atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar apakah A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, atau E. Konstruktivisme. Jawabannya adalah yang E, yaitu konstruktivisme, di mana konstruktivisme adalah suatu teori belajar yang menekankan bahwa para siswa sebagai pembelajar tidak menerima begitu saja pengetahuan yang mereka dapatkan. Akan tetapi mereka secara aktif membangun pengetahuan secara individual. Nah, pada proses pembelajaran, penerapan teori konstruktivisme adalah siswa bebas untuk mengumpulkan data. Kemudian siswa juga bebas untuk membuat dugaan atau hipotesis. Siswa juga akan mencoba-coba atau trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisir atau menyusun rumus beserta bentuk umumnya, kemudian membuktikan benar tidaknya dugaan tersebut. Jadi jawabannya yang E, konstruktivisme. Soal nomor 4. Seorang guru mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Dan ini dimuat di dalam apakah A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, atau E. Lembar penilaian. Jawabannya adalah yang B.
RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai sepasang kompetensi dasar. Salah satu komponen dalam RPP adalah tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya. Nah, perumusan tujuan pembelajaran itu mengandung komponen ABCD yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Jawabannya yang B. RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. Jadi perbedaan antara silabus dan RPP itu apa ya? Apakah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar? Atau B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan? Ataukah yang C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru? Ataukah yang D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan? Ataukah yang E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, serta evaluasi secara rinci. Jadi kalau perbedaan antara RPP dan silabus, jawabannya adalah yang A. Perbedaan antara silabus dan RPP, silabus yaitu perencanaan dalam satu semester dengan langkah kegiatan belum rinci, sedangkan RPP, perencanaan dalam satu kade atau satu kali pertemuan dengan langkah kegiatan rinci, berupa kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Selain itu, silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tersebut. Jadi jawabannya yang A. Soal berikutnya, soal nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara lain berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat adalah apakah A. Role playing, atau B. Inquiry, atau C. Problem solving, atau D. Picture and picture, atau E. Contextual. Jawabannya yang C, yaitu problem solving. Keunggulan metode problem solving antara lain, 1. Dapat mengembangkan siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif. 2. Dapat mengarahkan siswa untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. 3. Dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah. Dan 4. Dapat melatih membiasakan para siswa untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Jadi jawabannya yang C, yaitu metode problem solving. 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal ini termasuk dalam kegiatan apakah A. yaitu memberikan acuan, atau B. melaksanakan tes awal, C. memberikan bimbingan, D. membuat kaitan, atau E. meningkatkan motivasi. Jawabannya adalah yang D. Kegiatan pendahuluan dengan guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya adalah termasuk dalam kegiatan membuat kaitan. Membuat kaitan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari saat ini. Jadi mengingatkan kembali materi yang kemarin sudah dipelajari itu apa. Dan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari saat ini. Jadi jawabannya yang D. 8. Seorang guru menjumpai kebiasaan yang kurang tepat yang dilakukan oleh seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu apakah A. tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar, atau B. berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional, atau C. ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa atau antar siswa di dalam kelas, D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran, ataukah yang E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya itu minimal. Jawabannya yang E. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar di mana terdapat siswa yang kesulitan mengikuti pelajaran adalah memberikan kesempatan, yaitu memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya itu minimal. Jawabannya yang E. Soal nomor 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah apakah A. waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi, atau B. rumusan masalah yang harus didiskusikan, atau C. jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran,
atau yang D, motivasi belajar siswa, atau yang E, ruang yang tersedia. Jadi apa sih faktor yang penting dipertimbangkan untuk melaksanakan diskusi pemecahan masalah? Jawabannya adalah yang B. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam diskusi pemecahan masalah pada proses pembelajaran adalah rumusan masalah yang harus didiskusikan. Karena apa? Karena dengan rumusan masalah tersebut, yang jelas, siswa dapat menyusun solusi yang tepat terkait permasalahan yang sedang didiskusikan. Jawabannya yang B. Lanjut, soal nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena apa? Apakah A, suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap? Atau B, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain? Atau C, siswa tidak mendapatkan bimbingan belajar dari orang tua? Ataukah yang D, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa? Atau yang E, siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok? Jawabannya yang D. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah dalam suatu kelas adalah pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Setiap siswa itu mempunyai karakter berbeda-beda, sehingga seorang guru dituntut untuk dapat memilih dan menentukan model dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan perbedaan karakteristik individu siswa tersebut. Jawabannya yang D. Soal nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah, yaitu A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah, ataukah yang B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media, ataukah yang C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut, ataukah yang D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah, atau yang E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Jawabannya yang C. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan digunakan. Sehingga pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media pembelajaran yang akan digunakan dengan tepat karena sudah memahami karakteristik dari media pembelajaran yang akan digunakan. Nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait media pembelajaran adalah apakah A. Media pembelajaran yang baik adalah media yang berbasis TIK, ataukah yang B. Semua media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran, ataukah yang C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya, ataukah yang D. Media yang digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran, ataukah yang E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jawabannya yang D. Media pembelajaran dapat digunakan untuk pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran, sehingga seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Soal nomor 13. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, seorang guru itu sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah apakah A yaitu menampilkan objek yang terlalu besar, ataukah B menampilkan objek yang sulit diamati, ataukah C membuat konkret konsep yang abstrak, atau yang D menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang, atau E membawa objek yang berbahaya atau suka didapat di dalam lingkungan belajar. Jawabannya yang C. Salah satu fungsi media pembelajaran adalah membuat konkret konsep yang abstrak, sehingga media pembelajaran tersebut memudahkan siswa untuk memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi atau abstrak menjadi lebih konkret. Jawabannya yang C. 14. Jika guru melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya, dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun, a guiding question, dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek atau materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang digunakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran apa? Apakah project based learning, ataukah B contextual, atau C discovery learning,
atau D. Problem based learning, atau E. Inquiry learning? Jawabannya yang A, yaitu project based learning. Kita harus tahu langkah-langkah dalam pelaksanaan project based learning. Yang pertama adalah pengenalan masalah atau pertanyaan, kemudian yang kedua mendesain perencanaan project, yang ketiga menyusun jadwal project, yang keempat pelaksanaan dan monitoring project, kemudian yang kelima yaitu menguji hasil atau presentasi project, dan yang keenam adalah evaluasi dan refleksi. Jadi jawabannya yang A. Soal nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran, apakah A. Project based learning, ataukah B. Inquiry learning, atau C. Discovery learning, atau D. Kooperatif, atau E. Problem based learning. Jawabannya adalah yang C, yaitu discovery learning. Dan langkah-langkah pelaksanaan discovery learning adalah pertama yaitu identifikasi masalah atau problem statement. Yang kedua yaitu pengumpulan data atau data collection. Yang ketiga yaitu pengolahan data atau data processing. Yang keempat yaitu pembuktian atau verification. Dan yang kelima yaitu penarikan kesimpulan atau generalization. Jadi jawabannya yang C, yaitu discovery learning.